Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Binastia Pratiwi. Saya berasal dari UPBJJUT Surabaya, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 053811058. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktik mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan kode mata kuliah MSIM 4310. Berikut soal dan pengerjaannya. Baik, pada tugas 2 kali ini kita diperintahkan untuk menggunakan ini dataset pada file Excel yang sudah diberikan terpisah oleh tutor. Kemudian menginstal paket berikut jika belum terinstall. Ini semua sudah saya install ya. Lalu melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang A adalah menggunakan plot histogram untuk cek variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Kemudian menggunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat atau bebas. Melakukan regresi linear menggunakan perintah ini untuk cek homoskedastisitas. Kemudian yang terakhir adalah memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. Ini berikut pengerjaannya. Baik, di sini saya akan mendeklarasikan untuk file CSV data pendapatan ya. Sudah ada ya di sini untuk data pendapatannya. Nah, di sini sudah tertera untuk data pendapatan pada tabel di atas. Berikutnya langsung masuk saja ke nomor A, yaitu plot histogram kebahagiaan. Ini untuk hasil anunya ya. Lalu pada diagram histogram kebahagiaan di atas itu sebagian besar orang yang punya tingkat kebahagiaan itu sedang hingga cukup tinggi ya, dari kisaran antara tingkat kebahagiaan 3 hingga 5. Jadi mayoritas responden itu merasa cukup bahagia, bukan yang sangat rendah ataupun sangat tinggi, bisa dibilang sedang. Lalu untuk tingkat kebahagiaan ekstrim itu jarang terjadi ya. Di nilai yang sangat rendah itu 0 hingga 1 dan sangat tinggi 6 sampai 7, frekuensinya itu kecil. Jadi menunjukkan kalau sedikit orang yang merasa sangat tidak bahagia atau sangat bahagia. Lalu untuk distribusi data relatif seimbangnya itu mendekati angka normal. Jadi dari bentuk histogram itu menyerupai kayak lonceng gitu. Jadi dapat diartikan kalau kondisi kebahagiaan masyarakat itu cenderung normal dan tidak terlalu ada ketimpangan. Dan berdasarkan diagram di atas itu kondisi emosional masyarakat cukup stabil ya. Dan didominasi tingkat kebahagiaannya itu tidak ada dominasi kalau tingkat kebahagiaannya itu rendah. Baik, saya jelaskan dulu untuk fungsinya ya. Di plot ini, maksud dari simbol dolar ini adalah data pendapatan ini diambil dari data pendapatan yang ada di sini. Dan kebahagiaan ini diambil dari data pendapatan yang ada di sini juga. Lalu untuk XLab itu sumbu X saya beri nama pendapatan, YLab kebahagiaan saya beri nama kebahagiaan. Dan untuk call saya beri warna hijau, PCH 19 itu untuk titik-titiknya ini. Lalu untuk AB line kebahagiaan hingga pendapatan dengan data pendapatan yang dari sini saya beri warna hitam ya, di regresinya, untuk regresi linearnya dengan ketebalan atau line width 3. Bebas sih, pilih 1, 2, atau 3, atau 4 sesuai ini. Semakin banyak maka semakin tebal, tapi saya memilih nomor 3. Begitu kan sama dengan yang tadi, plot histogram ya. Yang ini juga, dimana kebahagiaan ini diambil dari data pendapatan. Main ini, judulnya ini histogram kebahagiaan, lalu XLab, sumbu X tingkat kebahagiaan, YLab, sumbu Y ini frekuensinya untuk colornya blue, biru, dan bordernya hitam. Ini untuk samping sabuk batasnya ini. Dan saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan untuk scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan ini. Untuk diagram itu, semakin tinggi pendapatannya itu cenderung semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Jadi bisa dilihat dari arah titik-titik dan garis regresi yang semakin naik ke atas, pendapatan memiliki hubungan yang sangat positif dengan kebahagiaan ya. Tapi juga pendapatan bukan satu-satunya faktor kebahagiaan,
bisa dilihat dari titik yang bisa terluas. Kalau faktor selain uang juga mempengaruhi kebahagiaan ya. Lalu untuk hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan pada sumbu X dan Y ini cukup kuat, akan tetapi kurang sempurna karena titik-titik pada data itu tidak menempel sepenuhnya pada pola garisnya ya. Jadi orang yang berpendapatan tinggi itu belum tentu selalu sangat bahagia, dan orang yang berpendapatan rendah belum tentu tidak bahagia. Jadi belum tentu gitu. Dan kesenjangan kebahagiaan masih ada pada tingkat pendapatan yang sama ya. Jadi tiap individu itu berbeda-beda, dan grafiknya itu menyiratkan kalau peningkatan ekonominya itu membantu meningkatkan kesejahteraan emosional masyarakat sih. Lalu kita lanjut ke C, yaitu regresi linear. Ini ya untuk hasilnya. Regresi linear ini itu dari kebagian pendapatan, datanya diambil dari data pendapatan. Lalu ini untuk hasil dari regresinya, di mana bisa dilihat di sini pendapatan ini sangat dipengaruhi dari, kalau dilihat dari statistiknya ini sangat ini saling berhubungan. Kurang lebih penjelasannya itu sama kayak yang ini. Jadi orang yang bahagia itu dengan pendapatan tinggi itu, tapi walaupun tidak sepenuhnya, tapi kebanyakan seperti itu karena dilihat dari grafiknya ini tadi kan, ini dari statistiknya ini yang naiknya sangat signifikan ya. Baik, berikutnya nomor D. Nah ini ya, untuk fungsinya ini saya menggunakan par atau parameter dengan memberikan kolom ini 2, kolom 2, baris 2. Ini yang mana bagi menjadi 4 ya. Ada residual versus weighted, ada Kiki residuals, scale location, dan residuals versus leverage. Nah, pada residual versus weighted ini, titik-titik itu tersebarnya itu cukup acak ya di sekitar garis horizontalnya. Jadi bisa dibilang regresinya cukup baik, dan tidak ada pola lengkung yang jelas, jadi hubungan antara variabel kemungkinan itu sudah sangat linear, dan ada beberapa titik yang agak jauh dari kumpulan utama, jadi kemungkinan terdapat sedikit outlier, tetapi nggak terlalu ekstrim. Terus di Kiki residuals, itu sebagian besar titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal, jadi residual itu mendekati distribusi normal. Dan di bagian ujung ada sedikit penyimpangan, jadi ada beberapa data ekstrem, tetapi masih tergolong wajar sih. Lalu juga ada berikutnya itu scale location, di mana sebaran titiknya itu relatif merata ya dari kiri ke kanan. Jadi terlihat polanya itu melebar. Dan yang terakhir itu residual versus leverage, itu mayoritas titiknya itu berada dalam batas Cook's distance. Jadi tidak ada titik yang sangat jauh dari area utamanya. Oke, selanjutnya adalah nomor E. Di nomor ini ada beberapa poinnya. Jadi ini untuk fungsi dari visualisasi hasil regresi ya. Untuk ini plot ini saya menggunakan part and row C1, ini maksudnya baris 1, kolom 1, karena di soalnya kan di gambarnya, di grafiknya ini kan hanya satu tempat saja. Lalu untuk plot ini data pendapatan, dan lagi-lagi ada simbol dolar, mana pendapatan ini diambil dari data pendapatan, dan kebahagiaan diambil dari data pendapatan juga. Kemudian ini untuk main, ini untuk mainnya adalah judul di atas ini, naruh
regresi linear pengaruh pendapatan kebahagiaan. Lalu saya beri ini X untuk X nya pendapatan untuk sumbu X. Di sumbu Y saya beri warna sky blue dengan PCH19. Titik-titik ini IB line modelnya saya beri warna hitam dengan line width-nya 3 dengan ketebalannya 3. Lalu untuk persamaannya, ya soalnya plot data point sebagai grafik sudah ya, ini plotnya sudah. Lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Ini sudah garisnya dengan ketebalan tadi line width-nya 3. Lalu tambahkan persamaan untuk garis linearnya. Sudah ya ini. Untuk Y-nya ini dari EQ base Y sama dengan ini. Sudah tertera di sini, saya beri warna hitam. Lalu untuk persamaan R2-nya, R2 base-nya ini untuk persamaannya. Lalu yang terakhir adalah beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Nah, ini sudah untuk sumbu X-nya. Sumbu X-nya, X-Lab, saya beri pendapatan, dan sumbu Y atau Y-Lab-nya adalah kebahagiaan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.